Kehidupan yang bahagia termasuk di dalam pernikahan adalah kumpulan atau akibat dari sikap-sikap hidup bahagia yang dimiliki orang tersebut. Menurut Journal of Personality and Social Psychology, ada sikap-sikap yang tidak baik yang ada pada wanita. Nah, kalau Anda seorang wanita dengan sikap-sikap negatif seperti ini, kemungkinan besar pernikahan Anda dalam bahaya karena pasti nggak bahagia. Misalnya kebiasaan mengucapkan kata tidak pernah dan kata selalu. Misalnya, kamu tuh tidak pernah mengerti saya. Nah, tidak pernah atau kali ini gitu kan. Kamu tuh selalu nggak nutup pintu. Nah, selalu atau kali ini. Misalnya, 1 minggu kan 7 hari. 1 hari nutup pintu 5 kali. Berarti 1 minggu 35 kali. Nah, ini yang ketiga kali minggu ini. Ya, 3 kali dari 35. Ya, sebenarnya sih tidak selalu gitu ya. Lebih baik atau lebih manis sikapnya kalau berkata, sayang, pintunya nggak ditutup. Tolong ya, pintunya ditutup. Pintunya belum ditutup. Nah, itu jauh lebih baik daripada kamu tuh selalu gitu ya. Selalu, ya nggak selalu lah gitu ya. Selalu, sering, kadang-kadang atau kali ini. Nah, kata-kata kamu tuh selalu, kamu tuh nggak pernah mengerti saya, kamu tuh nggak pernah perhatian sama saya. Nah, ini ngajak berantem namanya, saudara ya. Jadi belajarlah untuk tidak menggunakan kata-kata yang terlalu perasaan kepada laki-laki, karena laki-laki itu memang otak kiri, dia logika, dia menggunakan angka, data, analisa, fakta ya. Faktanya kan tidak selalu. Jadi kalau Anda bisa menghindari kata-kata seperti itu, Anda adalah wanita bijak. Apa itu wanita bijak? Wanita yang bisa menggunakan kata-kata dengan bijaksana. Sikap atau kalimat tidak bijaksana lainnya dari seorang wanita adalah kalau dia berkata, aku tuh benci kamu gitu ya. Nah, ini juga kata-kata kepahitan, kata-kata kekecewaan, kata-kata yang menyerang pribadi. Lebih baik misalnya begini, aku tuh nggak suka kalau kamu itu pulang terlambat. Saya tuh nggak suka kalau kamu tuh pulang terlambat tanpa memberitahu. Aku tuh sayang kamu, aku tuh pikirkan kamu, tapi kalau kamu tidak memberitahu, saya jadi khawatir. Jadi bukan aku benci kamu gitu, tapi yang kita benci itu bukan pribadinya, tapi perbuatannya, sikapnya. Ini supaya jelas kalau kata-kata itu tepat ya. Bijaksana itu orang yang menggunakan kata-kata dengan tepat. Aku tidak suka kalau kamu tuh begini. Artinya yang ditegur adalah kelakuannya, yang tidak disukai adalah kelakuannya, bukan pribadinya. Hal yang tidak bijaksana berikutnya adalah kalau mengancam yang tidak diinginkan ya. Ya sudah kalau gitu kita cerai saja. Nah, padahal sebenarnya tidak pengen bercerai. Jangan mengancam yang tidak diinginkan. Ya sudah kalau begitu saya pulang ke rumah orang tua gitu ya. Pengennya supaya dirayu gitu kan. Bukan dirayu nih, suami malah bilang ya sudah angkat koper. Kalau mau pergi sekarang gitu ya. Ya, pergi beneran deh. Nah, sampai di rumah orang tua nunggu-nunggu. Kok nggak dijemput-jemput ya, siapa yang suruh pergi emangnya nunggu dijemput, ya nggak akan dijemput lah gitu ya. Mau pulang gengsi, wah masalah meledak menjadi besar. Karena itu belajarlah untuk bijaksana memilih perkataan. Mengancam yang tidak betul-betul diinginkan maka tidak perlu diucapkan. Karena itu untuk membangun pernikahan yang bahagia, hidup sebagai pribadi yang bahagia, belajarlah untuk menjadi bijaksana. Orang bijak itu memberikan nasihat atau tips atau moto gitu ya, bahwa hidup mati itu dikuasai lidah. Siapa menggemakannya, memakan buahnya. Jadi kalau Anda menggemakan sikap-sikap negatif, kata-kata negatif, kalimat-kalimat yang tidak bijaksana, maka itu mempertajam pertengkaran. Akhirnya tidak bahagia, bukan melulu karena kesalahan pasangan, tetapi karena memang kalimat-kalimat yang kita gemakan. Mari kita membangun sikap hidup bijaksana, lebih hati-hati memilih kalimat, dan menikmati kehidupan yang lebih bahagia, baik secara pribadi ataupun di dalam pernikahan.